شيخي نعم. نبدأ إن شاء الله. نبدأ. نعم. ماشي، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. بارك الله فيكم جميعا. تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Syekh Fadi rahimahullah, beliau telah menyampaikan salamnya kepada kita. Beliau memulai majelis kali ini dengan basmalah hamdalah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta beliau mengingatkan kita agar kita meluruskan niat kita hanya ingin mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal soleh itu diterima oleh Allah jika diniatkan dengan baik, diniatkan dengan benar dan seseorang akan mendapatkan balasan pahala dari amal yang dilakukannya sesuai dengan niatnya. Naam, Syekh. Aduh. أستاذ أحمد تسمعني؟ الآن شيخي خرجتم؟ الآن سمعتك، ما كنت أسمعك قبلا. كأنكم خرجتم شيخي. نعم، خرجت عن عمد لأني لا أسمعك، لا أسمع أحد. ما شاء الله. الآن صرت أسمعك. ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لله تعالى. نحن كنا نتكلم في آخر مرة تكلمنا فيها عن أن التغير والاختلاف الأحوال يحدث في المخلوقين، وأن الله خلق الخلق سليما من الكفر والإيمان. يعني أول ما خرج ما كان يتصور شيئا، لكن بعد أن خلقه على الأصل جعل فيه الإيمان في من شاء، والكفر بعد أن وجد هذا العبد خلق فيه الكفر. أول ما يخرج ما كان على الكفر، أول ما يوجد ما كان فيه كفر ولا كان شاعرا بالإيمان. هو لما يوجد أول ما يخلق ما كان متصورا الإيمان، كان خاليا من تصور الإيمان ومن تصور الكفر.
ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم، فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه، ومن آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته لهم. نعم. Nah, jadi sedikit Syekh mengulas pelajaran yang telah lalu. Kita di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya, dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, itu adalah hal yang terjadi pada makhluk, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seluruhnya. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seluruhnya itu terbebas dari keimanan dan juga kekufuran. Tidak dikatakan di awal penciptaannya manusia itu tidak dikatakan sebagai seorang mukmin, juga tidak dikatakan sebagai seorang yang non muslim atau orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba seluruhnya, manusia seluruhnya itu terbebas dari keimanan dan juga kekufuran, bukan mukmin dan juga bukan kafir. Namun setelah itu, setelah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menghendaki sebagian dari mereka menjadi seorang yang mukmin dan sebagian dari mereka menjadi orang yang non mukmin, non muslim. Orang yang mukmin ini, mereka ini di awal penciptaannya, di awal diciptakannya orang-orang mukmin, mereka bukanlah orang mukmin dan juga bukan orang kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala merubah mereka, memberikan taufik kepada mereka, kekuatan kepada mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan adanya Allah menetapkan adanya Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, dengan perbuatannya dan seterusnya. Begitu juga dengan orang-orang yang kafir. Orang yang kafir pada awalnya orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kafir. Pada awalnya mereka bukanlah orang yang kafir dan juga bukan orang yang mukmin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan pada dirinya khidlan, yaitu apa? Kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal mulanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba itu terbebas dari keimanan dan kekufuran. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah kepada para hamba, para manusia, dan juga larangan-larangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk beriman, mereka kemudian diberi kekuatan oleh Allah untuk beriman, dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang kafir, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kafir. نحن نعمل مراجعة سريعة بآخر ما وصلنا إليه لكي نبدأ بوضوح في الموضوع الذي نحن نتكلم به. فلذلك الأمر من هنا يعلم أنه لا يجوز أن يقول شخص لآخر الله يخذلك أو الله لا يوفقك، لأن الخذلان هو خلق الكفر والمعصية في العبد، وأما التوفيق فهو خلق الإيمان والطاعة. فلا يقول الله لا يوفقك، لا يجوز هذا القول، كما أنه لا يجوز قول الله يخذلك. بمعنى الدعاء شيخي؟ نعم، بمعنى الدعاء، لأن الخذلان هو خلق الكفر والمعصية في العبد، وأما التوفيق هو خلق الإيمان والطاعة في العبد. Jadi ini tadi adalah sebuah murojaah singkat dari Syekh untuk kita semuanya agar kita bisa melanjutkan materi ini secara berkesinambungan, tahu kesambungannya, nyambungnya, runtutnya bagaimana. Tadi beliau menjelaskan berdasarkan murojaah dari penjelasan yang lalu, kita bisa memahami bahwasanya ada dua hal yang perlu kita fahami, yaitu taufik dan juga khidlan.
taufik itu apa? Taufik adalah penciptaan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba untuk melakukan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik, yaitu menciptakan kekuatan bagi hamba untuk melakukan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, al-khidlan itu adalah kebalikan dari kata at-taufiq. Al-khidlan itu adalah menciptakan kekuatan pada hamba untuk melakukan kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ta'rif atau definisi dari taufik dan juga khidlan ini, maka kita bisa memahami bahwasanya tidak boleh, haram hukumnya untuk mendoakan kepada seseorang orang lain, semoga Allah Ta'ala tidak memberikan kamu taufik misalnya, atau haram juga mendoakan orang lain semoga Allah Ta'ala memberimu khidlan. Nah, mengapa seperti ini? Karena apa? Karena arti dari taufik yaitu apa? Menciptakan keimanan, menciptakan kekuatan untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya orang mendoakan orang lain semoga Allah taala tidak memberimu taufik, artinya apa? Sama saja mendoakan buruk bagi orang tersebut. Mendoakan agar Allah tidak memberikan kekuatan baginya untuk beriman atau taat kepada Allah. Dan juga sebaliknya, haram untuk mendoakan seseorang agar mendapatkan khidlan dari Allah, karena itu artinya mendoakan agar dia diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan kekufuran ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. الذي يفهم المعنى ويقولها الله يقتلك بمعنى الله يجعلك كافرا، هذا كفر، لأنه تمني الكفر للغير كفر، وهذا إذا كان يفهم المعنى وقالها عن عمد. كذلك إذا قال عن عمد الله لا يوفقك، يعني الله لا يجعلك من أهل التوفيق من أهل الإيمان، فإن كان يفهم المعنى وقالها عن عمد أيضا خرج من الإسلام. Nah, jadi ditegaskan lagi oleh Syekh rahimahullah bahwasanya jika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain, mendoakan seperti yang kita sebutkan tadi, mendoakan agar seseorang tidak mendapatkan taufik dari Allah, mendoakan seseorang agar diberikan khidlan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengatakan ini dalam kondisi dia faham terhadap makna taufik dan juga khidlan, dan dia mengatakannya dengan sengaja, maka apa? Dia yang berdoa ini dia terjerumus dalam kekufuran. Kenapa seperti itu? Karena ini sama saja bahwasanya dia mendoakan agar orang tersebut terjerumus dalam kekufuran. Tidak termasuk orang ahlut taufik. Karena yang dimaksud dengan ahlut taufik itu adalah orang yang beriman, ahlul iman, ahlut ta'ah. Kalau berdoa agar seseorang tidak termasuk ahlut taufik, maka apa? Sama saja mendoakan agar orang tersebut terjatuh dalam kekufuran. Mendoakan seseorang agar mendapatkan khidlan dari Allah, kalau dia faham maknanya, terjerumus dalam kekufuran. Karena apa? Karena dia sama saja mendoakan agar orang tersebut menjadi orang yang orang yang kufur, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. إذن يكفر لأنه رضي بالكفر لغيره والرضا بالكفر كفر. Dia orang yang mendoakan seperti ini, dia terjerumus dalam kekufuran karena apa? Karena sama saja dia ridha terhadap orang tersebut untuk terjerumus dalam kekufuran. Rela orang tersebut terjerumus dalam kekufuran. Sedangkan rela ataupun ridha terhadap kekufuran itu adalah kekufuran itu sendiri. طيب. آخر مسألة تكلمنا بها أن الله تبارك بعد أن أنزل آدم وحواء إلى الأرض بعد أن أكلا من تلك الشجرة فوقعا في المعصية ثم تابا منها، التقيا في الحجاز وفي نعمان الأراك
الله أخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه على صور الذر. أخرج ذرية آدم يعني الأرواح، ليس الأجساد. أجساد البشر، أجساد ذرية آدم كان بعد ما خلقت، إنما الله تعالى خلق أرواحهم فأخرجهم من صلبه على صور الذر. الذر هو النمل الأحمر الصغير، فجعل لهم عقلا. في نسخة أخرى جعلهم عقلاء، فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، لا إله لنا غيره، كما ورد في القرآن الكريم الآية. فأقروا له بالربوبية، فكان ذلك منهم إيمانا، فهم يولدون على تلك الفطرة. إذن ما هي الفطرة؟ هي على مقتضى العهد الذي يولد، على مقتضى ذاك العهد القديم. فلما الولد عندما يولد على مقتضى ذلك العهد القديم. Ya. نعم. Jadi dijelaskan oleh Syekh bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan juga istri beliau Sayyidah Hawa. Dan kemudian ketika di surga ternyata Nabi Adam dan Sayyidah Hawa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bertaubat dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, diturunkan ke bumi di dua tempat yang berbeda. Kemudian mereka, Nabi Adam dan juga Sayyidah Hawa, dipertemukan oleh Allah kembali di daerah Hijaz. Kemudian di suatu tempat yang namanya Nu'manul Arak, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan anak turun Nabi Adam. Maksud dari mengeluarkan anak turun Nabi Adam ini adalah mengeluarkan nyawa-nyawanya, ruh-ruhnya, arwahnya, bukan mengeluarkan jasad anak turun Nabi Adam. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan arwah-arwah, nyawa-nyawa seluruh keturunan Nabi Adam di daerah Nu'manul Arak, di tempat yang namanya Nu'manul Arak. Mereka semuanya dikeluarkan oleh Allah dari punggung Nabi Adam, dan mereka dijadikan oleh Allah dalam bentuk manusia tapi seukuran semut merah yang kecil. Jadi seukuran semut yang kecil-kecil tapi bentuknya bentuk manusia. Dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan mereka ini berakal, menjadikan mereka mempunyai akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari mereka. Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dan sumpah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku, kata Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka kemudian menjawab, qalu bala. Mereka mengatakan, ya wahai Tuhanku, kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak kami sembah, tiada pencipta bagi kami kecuali Engkau, ya Allah. Jadi apa? Mereka dalam kondisi seperti ini, mereka dalam kondisi beriman. Mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum mereka diciptakan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka dilahirkan oleh Allah, maksudnya dijadikan oleh Allah terlahir ke dunia ini, mereka kemudian lupa akan janji, lupa akan sumpah tersebut yang ada di daerah Nu'manul Arak. Mereka lupa. Akan tetapi mereka itu dalam kondisi lupa seperti ini, mereka dikatakan terlahir dalam fitrahnya. Terlahir dalam fitrahnya artinya apa? Mereka ini terlahir dalam kondisi mereka sudah bersumpah setia, berjanji bahwa mereka itu beriman. Jadi bukan berarti mereka dalam kondisi lahir seperti ini mereka dikatakan mukmin atau kafir, tidak. Tapi dikatakan mereka ini fitrah, terlahir dalam fitrahnya. Artinya terlahir dalam fitrahnya itu adalah
terlahir sesuai dengan janji mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janji yang telah mereka ucapkan, sumpah yang telah mereka ucapkan pada hari itu, pada hari mereka masih dalam kondisi dalam bentuk nyawa-nyawa itu tadi. Nah, ثم لما يركب الروح بالجسد ينسى ذاك العهد القديم. فلما يخرج الولد من البطن لا يتصور هذا ولا هذا، ما عنده تفاصيل الإيمان ولا تفاصيل الكفر، لا يذكر شيئا من ذاك العهد القديم. متى يعاود ذكر ذاك العهد القديم؟ بعد أن تفارق الروح الجسد بالكلية، يعني بعد أن يموت يتذكر ذاك العهد القديم ويتذكر ماذا فعل في هذه الدنيا، فيعرف من كان سببا أنه يدخل الجنة لما، ومن كان سيدخل النار لما، يتيقن من ذلك. Jadi ketika mereka dalam kondisi ruh atau nyawa seperti itu, mereka sudah bersumpah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan mereka, bala syahidna la ilaha lana ghairuk. Kami bersumpah ya Allah, kami berjanji, kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan pencipta bagi kami, tiada Tuhan yang berhak disembah bagi kami kecuali Engkau ya Allah. Kemudian ketika mereka nyawa-nyawa tersebut dimasukkan ke dalam jasad-jasad mereka, ke dalam badan raga mereka, mereka kemudian dijadikan oleh Allah lupa akan janji tersebut, lupa akan sumpah iman tersebut. Jadi apa? Kapan mereka teringat kembali terhadap sumpah iman tersebut? Ketika mereka keluar dari dunia ini. Artinya apa? Ketika nyawa ini terpisah kembali dari jasadnya. Jadi ketika nyawa ini belum dimasukkan oleh Allah ke dalam jasadnya, mereka masih ingat. Namun kemudian ketika nyawa ini dimasukkan, ditiupkan oleh Allah ke dalam jasadnya, ke dalam raganya, mereka lupa akan sumpah tersebut. Mereka akan teringat lagi akan sumpah iman itu ketika nyawa mereka kembali dipisah oleh Allah dari raganya, yaitu ketika dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dia teringat semua janji-janji yang mereka ucapkan itu, yaitu janji atau sumpah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meninggal, mereka ingat apa saja yang telah mereka perbuat selama mereka di dunia. Sehingga dengan ini mereka mengetahui jika mereka adalah termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah masuk ke dalam neraka. Mereka sadar, mereka tahu mengapa mereka kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan jika mereka dikehendaki oleh Allah masuk ke dalam surga, mereka sadar dan juga tahu mengapa mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya kelak nanti. فالعبد يولد على مقتضى ذاك العهد، يعني مستعد لهذا الأمر لقبول الإيمان. لكن من علم الكفر ونشأ عليه بعد ذلك فقد بدل وغير، ومن علم الإيمان وآمن وصدق فقد ثبت على مقتضى ذاك العهد القديم، ثبت عليه وداوم. Jadi seseorang itu dilahirkan ke dalam dunia ini sesuai dengan fitrahnya, sesuai atau berdasarkan dari janji sumpah iman yang telah diucapkan pada hari itu. Jadi kalau dia kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Jadi apa maksudnya sesuai dengan sumpah iman ini? Artinya apa? Dia ini mempunyai kesiapan untuk beriman kepada Allah, kesiapan untuk menerima keimanan, menerima iman, siap untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika dia kemudian ternyata diajari keimanan, dia meyakini keimanan itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ini artinya dia telah lahir, telah tumbuh sesuai dengan sumpah dia tersebut. Akan tetapi jika dia kemudian dijadikan oleh Allah menjadi orang yang kafir, maka apa?
di sini dia telah merubah konsekuensi sumpah imannya ini, dia telah merubahnya, dan dia dalam kondisi seperti ini dia telah menolak keimanan. Nah. ولم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان. يعني الله تعالى لم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان. هذه العبارة فيها رد على الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان لا اختيار له وهو كالريشة في مهب الريح. هؤلاء يقال عنهم جبرية، فيقولون بأن الله جبر العباد على فعل ما يصدر منه. الأمر ليس كذلك. الله لم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان، ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا، لأنه لا يذكر شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إنما خلق على مقتضى ذاك العهد القديم، فمن علم الإيمان ثبت عليه وبقي عليه وداوم، ومن علم الكفر واعتقده فقد غير وبدل. الله تعالى خلقهم أي للعباد، أي أوجدهم أشخاصا، والإيمان والكفر هو فعل العباد. Nah. Kemudian di sini Imam Abu Hanifah kemudian menjelaskan bahwasanya beliau mengatakan walam yujbir ahadan min khalqihi 'alal kufri wala 'alal iman. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang hamba itu seperti bulu yang tertiup oleh angin. Jadi ini adalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan teks yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dalam membantah keyakinan orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah itu mereka meyakini bahwa hamba itu adalah ibarat bulu yang tertiup oleh angin, tidak mempunyai kehendak sedikit pun. Artinya apa? Di sini Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwasanya hamba itu, mereka yang kufur ataupun mereka yang beriman, mereka melakukan kekufuran, mereka melakukan keimanan itu dengan kehendak mereka. Artinya apa? Mereka tidak seperti bulu yang dijadikan oleh Allah menjadi orang yang kafir tanpa mereka kehendaki sedikit pun. Dijadikan oleh Allah orang yang beriman tanpa mereka menghendaki keimanan sedikit pun. Tidak seperti itu. Artinya apa? Betul, Allah Ta'ala menjadikan seorang hamba orang yang kafir, menjadikan seorang hamba orang yang beriman, tapi bukan berarti hamba tidak memiliki kemampuan, atau mohon maaf, bukan berarti hamba itu tidak memiliki kehendak sama sekali. Justru orang yang kafir, orang yang dijadikan oleh Allah kafir, itu adalah orang tersebut kafir karena dia menghendaki kekufuran. Dan orang yang dijadikan oleh Allah beriman, dia ini beriman karena dia menghendaki keimanan. Dia beriman atas kehendaknya, bukan dengan dipaksa tanpa kehendak, bukan dengan dipaksa oleh Allah tanpa kehendak dari hamba tersebut. Bukan seperti itu. Kemudian dijelaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka itu beriman atau kafir. Artinya apa? La khalaq wala khalaqahum mu'minan wala kafira. Artinya apa? Seperti yang telah kita jelaskan di awal, bahwa di awal penciptaan hamba, seseorang itu bukan langsung dikatakan menjadi orang kafir. Oh, dia ini adalah yang terlahir adalah orang kafir, yang terlahirnya adalah anak yang mukmin. Bukan itu. Tapi apa? Mereka terlahir dalam sesuai dengan apa? Sesuai dengan sumpah janji mereka itu. Sumpah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika terlahir, ketika diciptakan oleh Allah, tidak langsung dikatakan oh yang diciptakan ini adalah orang kafir, yang diciptakan ini adalah orang mukmin. Bukan seperti itu. Akan tetapi mereka kemudian setelah itu, setelah awal penciptaan ini, setelah itu mereka kemudian melakukan keimanan ataupun kekufuran sehingga menjadi orang yang kafir ataupun orang yang mukmin. Walakin khalaqahum ashkhasan. Jadi mereka itu diciptakan oleh Allah sebagai individu-individu
bukan sebagai orang diciptakan sebagai mukmin, bukan diciptakan sebagai orang kafir, bukan. Tapi apa? Diciptakan individu-individu yang masih terbebas dari keimanan, terbebas juga dari kekufuran. Belum langsung dikatakan menjadi orang yang mukmin ataupun orang yang kafir. Kemudian di sini Imam Abu Hanifah menjelaskan kepada kita bahwasanya wal iman wal kufru fi'lul ibad. Bahwasanya keimanan dan kekufuran itu adalah perbuatan hamba itu sendiri. Naam, Syekh. طيب والله تعالى علام الغيوب أزلا أبدا، يعني يعلم كل ما كان وكل ما يكون وكل ما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، فلا تخفى على الله خافية. فيعلم الله تعالى سبحانه وتعالى من يكفر في حال كفره كافرا، فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال إيمانه. معنى ذلك الله علم في الأزل أن هذا العبد لما يؤمن أنه مؤمن، ثم لما يكفر أنه كافر. في الأزل علم هذا وهذا، علم حال كونه مؤمنا أنه على الإيمان، وعلم حال كونه كافرا في الأزل أنه على الكفر. يعني التغير ليس في الله إنما في العباد، والله علام الغيوب يعلم كل ما كان وكل ما يكون وكل ما لا يكون، يعلم الأشياء قبل حصولها من غير أن يتغير علمه وصفته جل وعلا. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba itu dalam kondisi terbebas dari keimanan dan kekufuran. Mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Yang maknanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Artinya mereka tidak ingat akan sumpah tersebut, mereka tidak tercipta, mereka tidak tercipta dalam kondisi beriman, tidak tercipta dalam kondisi kafir. Kemudian mereka beriman dan juga kemudian di sebagian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan kufur ini merupakan perbuatan seorang hamba, merupakan perbuatan hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, Maha mengetahui seluruh hal yang gaib. Tidak ada sesuatu pun yang samar, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Seandainya yang tidak terjadi ini terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semuanya. Oleh karenanya dijelaskan di sini bahwasanya ya'lamullahu taala man yakfur fi hali kufrihi kafira. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang yang kufur ini dalam kondisi dia kufur, Allah taala mengetahui bahwa dia adalah orang yang kafir. Dan dia jika dia beriman, orang yang kafir ini kemudian beriman, fa idza amana ba'da dzalika, jika orang yang kafir ini kemudian setelah itu menjadi orang yang beriman, alimahu mu'minan fi hali imanihi. Allah Ta'ala juga mengetahui dalam kondisi dia beriman, Allah mengetahui bahwa dia adalah orang yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ini semuanya, mengetahui bahwa si fulan akan terjerumus dalam kekufuran, mengetahui si fulan yang telah terjerumus dalam kekufuran ini kemudian kembali kepada keimanan. Allah mengetahui ini semuanya. Dalam kondisi dia kufur, Allah mengetahui bahwa dia dalam kondisi kufur. Dalam kondisi dia beriman, Allah Ta'ala mengetahui bahwa dia ini adalah orang yang beriman. Allah mengetahui ini semuanya pada azal. Mengetahui bahwa si fulan kufur, si fulan kafir, si fulan beriman dan si fulan meninggal dalam kondisi beriman ataupun kufur. Ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal. Tidak ada sesuatu pun yang berubah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dikehendaki dan diketahui oleh Allah dengan kehendak yang azali, dengan pengetahuan, dengan ilmu yang azali yang tidak bermula dan tidak berubah.
Oleh karenanya di sini dijelaskan min ghairi an yataghayyara ilmuhu wa sifatuh. Artinya apa? Tanpa Allah Ta'ala berubah ilmunya, tanpa Allah Ta'ala pengetahuannya itu berubah. Bukan berarti orang yang kafir kemudian Allah Ta'ala baru mengetahui bahwa dia ini kafir. Kemudian orang kafir ini ketika dia kembali kepada keimanan, kemudian ilmu Allah berubah, kemudian mengetahui ternyata si fulan ini kembali ke dalam keimanan. Bukan seperti itu, bukan ilmu yang berubah. Tapi apa? Dengan ilmu yang satu yang tidak berubah, yang mengetahui bahwa si fulan dalam kondisi kufurnya adalah orang kafir, dan mengetahui bahwa si fulan dalam kondisi imannya adalah orang yang beriman tanpa berubah sifat dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. إذا التغير يكون في العباد في الخلق، أما الله تعالى فيستحيل عليه التغير في علمه وسائر صفاته. Jadi yang berubah itu adalah hamba. Hamba yang berubah dari keimanan kepada kekufuran, dari kekufuran ke keimanan dan seterusnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya, sifat-sifat Allah dan juga ilmu Allah, pengetahuan Allah tidak berubah sedikit pun meskipun hamba itu berubah. وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها. الكسب هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو أمر ما، والله خالقه. Nah. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba, gerakan-gerakannya dan juga diamnya, ini semuanya adalah merupakan kasab dari hamba secara hakikat. Maksudnya apa? Ini adalah benar-benar kasab dari hamba. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta ini semuanya. Hamba tidak menciptakannya, melainkan hamba hanya melakukan kasab terhadap perbuatan tersebut. Arti dari kasab, al-kasbu, itu adalah ketika seorang hamba mengarahkan keinginan dan juga kehendaknya pada sebuah perbuatan tertentu, dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan tersebut pada hamba ini. Maka ini adalah kasab dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta perbuatannya. Hamba hanya melakukan kasab terhadap perbuatannya, tidak menciptakan perbuatan dia tersendiri. وهي كلها أي كل أفعال العباد خيرا كانت أم شرا بمشيئته جل وعلا. بمشيئته يعني بتخصيصه، بإرادته، بتخصيصه لها بالوجود، وعلمه لأنه لا يخفى على الله خافية، وقضائه يعني خلقه لأن الله هو خالق كل شيء، وقدره أي تقديره لأن الله تعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan bahwasanya wahiyya kulluha bimasyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Artinya apa? Seluruh perbuatan hamba, gerakan-gerakan dan juga diamnya, ini semuanya adalah bimasyiatihi. Artinya apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki si fulan melakukan perbuatan tertentu, gerakan tertentu, diam dan seterusnya. Ini semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki oleh Allah artinya apa? Dikhususkan oleh Allah bahwa perbuatan ini ada pada hamba tersebut. Dikhususkan oleh Allah bahwa hamba ini melakukan perbuatan tersebut pada waktu yang dikehendakinya. Wa ilmihi, artinya apa? Perbuatan-perbuatan hamba ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala
tidak ada sesuatu pun yang samar yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada'ihi artinya apa? Wa khalqihi artinya apa? Ini adalah semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada. Wa qadarihi artinya apa? Dengan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi pada hamba tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang maknanya sesungguhnya kami segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar. Artinya apa? Dengan ketentuan, dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. طيب. والطاعات كلها ما كانت منها واجبة فهي بأمر الله تعالى ومحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره. والمعاصي كلها أيضا إنما تحصل بعلمه تعالى وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. Kemudian di sini dijelaskan perbedaan antara ketaatan dan juga maksiat. Seluruh perbuatan taat, yaitu meliputi perbuatan-perbuatan yang wajib. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, diketahui, dikehendaki, diciptakan dan juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan-perbuatan taat semuanya adalah perbuatan yang diperintahkan Allah, dicintai oleh Allah, diridhai Allah, diketahui, dikehendaki, ditentukan dan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan maksiat seluruhnya ini semuanya juga diketahui oleh Allah, dengan diciptakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, akan tetapi tidak dicintai, tidak diridhai dan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم. طيب إلى هنا هل هناك سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ لأن بعد هذا الكلام سنتكلم عن الأنبياء بموضوع جديد. قبل أن ندخل فيه هل لأحد سؤال أو استفسار أو استيضاح عما مر؟ Ya. Sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau diperjelas dari Syekh mengenai penjelasan-penjelasan yang telah lalu sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan para nabi, ma'rifatul anbiya, mengetahui para nabi. Dibuka saja mic-nya atau di kolom chat juga bisa. Ada? لا أظنه يوجد شيخ. لا يوجد؟ لا. إذا نكمل. إن شاء الله معنا نحو 10 دقائق. بين لهم أن أكبر علامات الحدوث والتغير. Jadi
Syekh meminta kepada kita untuk memahami bahwasanya akbar alamatil hudud at-taghayyur, yaitu apa? Tanda paling besar bahwa sesuatu itu baharu adalah berubah. Tanda paling besar bahwa sesuatu itu baharu adalah berubah. Apakah kita mengetahui bahwa matahari itu adalah sesuatu yang diciptakan atau bukan? Apakah kita mendapati masa bahwasanya di masa tersebut tidak ada matahari, tidak ada rembulan? Apakah kita mendapati masa tersebut? Kita tidak mendapati masa di mana di masa tersebut tidak ada matahari dan tidak ada rembulan. Lalu bagaimana kita mengetahui atau membuktikan bahwasanya matahari dan rembulan itu adalah ciptaan, sesuatu yang baharu, mempunyai permulaan, awalnya tiada, kemudian diciptakan oleh Allah, kemudian menjadi ada. Dari mana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya karena matahari itu dan juga rembulan adalah sesuatu yang berubah. Berubah dari satu tempat berpindah ke tempat yang lainnya. Di pagi hari cahayanya kuning kemerah-merahan. Kemudian di siang hari sinarnya menjadi putih yang terang dan sangat panas, yang panas. Kemudian kembali di sore hari cahayanya kemudian menjadi kuning kemerah-merahan dan begitu seterusnya, tenggelam, kemudian terbit lagi. Rembulan pun juga demikian, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dari satu posisi ke posisi yang lainnya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya matahari dan rembulan adalah sesuatu yang baharu. Mengapa seperti itu? Karena sesuatu yang berubah tidak mungkin mampu untuk merubah dirinya sendiri. Sesuatu yang berubah bukan dia sendiri yang merubahnya. Jika benar bahwa sesuatu yang berubah itu adalah dia sendiri yang merubahnya, maka pasti setiap orang dari kita ingin menjadikan dirinya sendiri dalam kondisi yang paling baik, dalam wujud, dalam rupa yang cantik jelita, dalam rupa yang ganteng-ganteng dan seterusnya. Namun bukan kita yang merubah diri kita sendiri, kita tidak mampu untuk merubahnya. Jadi apa? Ini semuanya matahari dan rembulan ini adalah sesuatu yang baharu. Karena apa? Karena dia berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya, dalam warna tertentu ke warna yang lainnya, dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lainnya, dan sesuatu yang berubah ini menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang baharu. Karena apa? Karena dia membutuhkan kepada sesuatu yang lainnya. Artinya apa? Membutuhkan kepada yang menjadikannya ada dari sebelumnya tiada, menjadikannya berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Artinya sesuatu yang baharu tidak mungkin menjadi Tuhan. Sesuatu yang berubah tidak mungkin menjadi Tuhan. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya hamba itulah yang berubah. Yang awalnya diciptakan oleh Allah, terbebas dari keimanan, terbebas dari kekufuran, kemudian menjadi orang yang beriman ataupun menjadi orang yang kafir. Ini semuanya yang berubah adalah hamba. Sedangkan hal ini dikehendaki oleh Allah, iya. Hamba tersebut berubah dikehendaki oleh Allah, iya. Hamba tersebut berubah dari keimanan menjadi kekufuran ataupun sebaliknya dari kekufuran menjadi keimanan diketahui oleh Allah, iya. Dikehendaki dan diketahui oleh Allah. Akan tetapi kehendak dan pengetahuan Allah, kehendak dan juga ilmu Allah, iradah, masyiah dan juga ilmu Allah tidak berubah sama sekali. Allah menghendaki pada hamba bahwa hamba itu berubah tanpa Allah berubah kehendaknya. Allah mengetahui bahwa hamba ini yang berubah, yang awalnya terbebas dari keimanan, terbebas dari kekufuran, kemudian menjadi orang yang kafir, menjadi orang yang mukmin, kemudian berubah lagi dalam kondisi yang lainnya. Ini semuanya Allah mengetahui bahwa hamba ini berubah, bukan berarti pengetahuan Allah atau ilmu Allah ini berubah.
Jadi seperti itu. Karena apa? Allah Ta'ala adalah pencipta, Allah Ta'ala azali, tidak berubah, dan maka apa? Maka tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala ketika seorang hamba itu berubah, maka pengetahuan Allah berubah. Karena Allah yang awalnya mengetahui bahwa si fulan misalnya kafir, kemudian berubah menjadi mukmin misalnya. Bukan seperti itu. Allah mengetahui dan menghendaki ini semuanya dengan ilmu dan juga kehendak yang azali, yang tidak bermula, yang tidak berubah. الخلق أول شيء يطرأ عليهم هو الحدوث. ما كانوا في الوجود، ما كانوا موجودون، ما كانوا موجودين ثم وجدوا بعد أن لم يكونوا. فإذا أول علامات الخلق هو الحدوث، وهي أكبر على العلامات. فما يتغير يكون مخلوقا، لأن التغير ليس دليل الكمال، ليس دليل الكمال. والله موصوف بصفات الكمال كلها التي تليق به أزلا أبدا. الذي يتغير يحتاج لمن غيره، والمحتاج لغيره لا يكون إله. Jadi seorang hamba itu dikatakan sesuatu dikatakan baharu karena dia berubah. Seorang hamba pada awal mulanya, perubahan yang pertama kali terjadi pada dia adalah awalnya tiada, kemudian menjadi ada. Kemudian mengalami perubahan-perubahan yang lain, sekian banyak perubahan terjadi pada dirinya. Jadi apa? Berubah ini adalah bukti paling besar, bukti pertama kali bahwa sesuatu ini adalah perkara yang baharu, mempunyai permulaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mustahil baginya untuk berubah, karena berubah ini adalah tanda paling besar, tanda pertama kali bahwa sesuatu itu adalah perkara yang baharu. Sesuatu yang baharu mempunyai permulaan. Yang awalnya tiada, berubah menjadi ada. Ada dalam kondisi tertentu, berubah menjadi ada dalam kondisi yang lainnya, dan seterusnya. Mustahil bagi Allah untuk berubah. ثم الذي يتغير إما يتغير إلى كمال أو إلى نقص، والنقص على الله مستحيل. فيستحيل أن يتصف الله بصفة نقصان أو يتغير إلى صفة نقصان. فإن زعم زاعم أن الله تغير إلى كمال، معنى كلامه أنه كان ناقصا عن هذه الصفة، صفة الكمال، والنقص على الله مستحيل. فكل ما أدى إلى النقص، فكل ما أدى إلى المستحيل هو المستحيل. ما المستحيل في هذه المسألة؟ المستحيل في هذه المسألة أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات الكمال كلها التي تليق به أزلا أبدا. هو المستحيل. كل ما أدى إلى المستحيل هو المستحيل. نعم. Jadi perubahan adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti itu? Karena perubahan ada kalanya berubah pada kondisi yang lebih buruk, atau ada kalanya berubah kepada kondisi yang lebih baik, yang lebih sempurna. Jika perubahan ini adalah perubahan pada kondisi yang kurang, naqas, kekurangan, kondisi yang lebih buruk, maka ini mustahil, jelas mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi buruk, menjadi bersifat dengan sifat yang kurang, menunjukkan kekurangan,
yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun perubahan tersebut adalah perubahan menuju kondisi yang lebih baik, yang lebih sempurna. Kalau misalnya ada orang mengklaim bahwasanya Allah itu berubah, tapi perubahannya itu adalah perubahan menjadi sesuatu yang lebih sempurna. Maka apa artinya? Artinya adalah dahulu sebelum dia berubah, artinya sama saja dia orang ini mengatakan bahwa Allah Ta'ala sebelum berubah dalam kondisi yang lebih sempurna ini, berarti Allah Ta'ala ada dalam kondisi yang kurang. Ya, itu artinya. Jadi itu artinya. Artinya apa? Artinya pada awalnya Allah Ta'ala dalam kondisi yang kurang sempurna, artinya apa? Ada yang kurang. Ini adalah sesuatu yang mustahil, kemudian berubah menjadi yang lebih sempurna. Artinya apa? Sama-sama, baik perubahan itu adalah perubahan menuju sesuatu yang menuju kondisi yang lebih buruk ataupun menuju kondisi yang lebih sempurna, keduanya ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah kaidah mengatakan sesuatu yang menjerumuskan pada sesuatu yang mustahil, pada perkara yang mustahil, maka ini adalah perkara yang mustahil juga. Jadi perubahan menjerumuskan menjerumuskan pada sesuatu yang mustahil, karena perubahan itu ada dua macam. Perubahan dalam menuju kondisi yang lebih buruk ini mustahil bagi Allah. Perubahan menuju kondisi yang lebih baik, menuju kondisi yang lebih sempurna, ini juga mustahil bagi Allah. Artinya apa? Perubahan ini sendiri adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Ta'ala tidak berubah sedikit pun. حبيبي أحمد الله يبارك بك. سلهم إن كان لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار، وإن لم يكن نتوقف هنا ونؤجل موضوع الكلام عن الأنبياء إلى الدرس المقبل. نعم. شيخي هناك سؤال. نعم. لو واحد مثلا قوم كانوا على الكفر يعني ليسوا مكلفين، لم يبلغهم الدعوة بالمرة، قوم في مكان، ثم بعد ذلك ما كانوا سمعوا بالإسلام، ما سمعوا أصل الدعوة، ثم بعد ذلك جاءهم وهابي دعاهم على زعمه إلى الإسلام، فاعتقدوا كلهم اعتقاد الوهابية، يعني التجسيم، التشبيه ونحو ذلك. يسأل هل صاروا بعد ذلك يكونون كفارا بذلك، مع أنهم ما كانوا سمعوا بالإسلام، ما كانوا سمعوا بأصل الدعوة، ما كانوا مكلفين. هو في الأصل إذا لم يكن على الإسلام هو كافر يعني. أما ثم لما بعد أن انتقلوا إلى الوهابية من الكفر الذي كانوا عندهم، انتقلوا بعد ذلك إلى كونهم وهابية. قول الوهابية ليس إسلاما، فما زالوا هؤلاء لم تبلغهم دعوة الإسلام. ما قول الوهابية ليس الإسلام، يعني هؤلاء الذين بلغهم كلام الوهابية ولم يبلغهم كلام المسلمين أهل السنة، يعني ما بلغهم الإسلام. يعني شيخي أليس الوهابي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا كاف في تبليغ الدعوة؟ هذا يكون كافيا في تبليغ الدعوة لمن يفهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما من كان لا يفهم معناها، إنما يفهم أن الله هو الجسم وموجود في جهة ومكان، وأن محمدا مرسلا من عنده، هذا ما بلغته دعوة الإسلام.
يعني هؤلاء يقال لهم إنهم كفار لكن ما زالوا ليسوا مكلفين هكذا شيخي. لأنهم لم تبلغهم دعوة الإسلام. الإسلام لا يقول بأن الله موجود في جهة ومكان، وأنه جسم كثيف جالس على العرش. هذا ليس قول المسلمين، هذا لم تبلغهم دعوة الإسلام، لأنهم لم يفهموا معناها. أما لو فهموا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله لصاروا مكلفين إذا كانوا بالغين عاقلين. Nah, jadi ada pertanyaan dari peserta yang bernama Hizbullah Sulaiman, bahwasanya jika ada suatu kaum mereka tidak mukallaf, artinya mereka belum memeluk agama Islam, tidak pernah mendengar dakwah Islam sama sekali. Ini maksud dari mereka semuanya tidak mukallaf, tidak pernah mendengar inti dakwah agama Islam sama sekali. Artinya bisa jadi mereka adalah orang Nasrani, bisa jadi mereka adalah penyembah berhala dan seterusnya. Kemudian dalam kondisi mereka semuanya bukan mukallaf, kemudian datang seorang Wahabi yang berdakwah kepada mereka, yang menurut orang Wahabi ini dia berdakwah agar mereka semuanya masuk ke dalam agama Islam. Orang Wahabi menjelaskan keyakinan tajsim, bahwa Allah Ta'ala adalah benda, tashbih, bahwa Allah Ta'ala menyerupai makhluknya. Nah, kemudian orang di daerah tersebut yang awalnya tidak mukallaf, ini kemudian mereka ala za'mihim mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dengan keyakinan tashbih dan juga tajsim sebagaimana yang diajarkan oleh orang Wahabi. Apa hukum orang-orang di daerah tersebut? Maka jawaban dari Syekh, kaum tersebut itu dikatakan sebelum datang orang Wahabi yang mengajarkan tajsim dan juga tashbih, mereka semuanya bukan mukallaf. Bukan mukallaf artinya apa? Mereka belum masuk agama Islam. Belum masuk agama Islam artinya mereka dalam kondisi non-muslim. Mereka adalah orang kufar. Tapi kufar, orang kafir yang tidak mukallaf. Setelah itu, meskipun orang Wahabi ini kemudian menjelaskan kepada mereka, menurut orang Wahabi ini, menjelaskan kepada mereka ajaran agama Islam, mengajarkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi ketika orang Wahabi ini menjelaskan kepada mereka bahwa Allah yang dimaksud di sini adalah benda, menyerupai sifat-sifat makhluknya, dia menjelaskan keyakinan tajsim, keyakinan tashbih kepada mereka. Maka kaum tersebut meskipun memahami la ilaha illallah atau mendengarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka dalam kondisi seperti ini belum dikatakan sebagai orang-orang yang mukallaf. Mereka yang awalnya misalnya penyembah berhala ataupun orang Nasrani, kemudian menurut mereka masuk ke dalam meyakini keyakinan orang Wahabi, tajsim, tashbih, maka mereka, kaum tersebut itu juga beralih dari satu kekufuran kepada kekufuran yang lainnya. Jadi penjelasan orang Wahabi tadi itu tidak menjadikan mereka orang-orang yang mukallaf. Jadi mereka tetap dikatakan orang kufar, orang non-muslim karena meyakini keyakinan tashbih, meyakini keyakinan tajsim. Tapi apa? Tetap mereka dikatakan orang kafir, orang non-muslim yang bukan mukallaf. Jadi penjelasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini cukup untuk menyampaikan dakwah, inti dakwah agama Islam kepada seseorang yang menjadikan seseorang ini mukallaf. Jika apa? Jika orang tersebut memahami makna yang benar dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan orang Wahabi tadi ketika dia menjelaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijelaskan dengan keyakinan tashbih, dengan keyakinan tajsim, maka apa? Ini tidak mengangkat status orang tersebut, tidak mengangkat status kaum yang didakwahinya ini menjadi orang yang mukallaf. Tidak seperti itu. أما من سمع بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله
وهو بالغ عاقل وهو يفهم معناها أنه لا خالق لا مبرز من العدم إلى الوجود إلا الله ومحمد هو نبيه ورسوله، يفهم هذا المعنى أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا صار مكلفا. Jadi إن اعتقد التشبيه بعد ذلك صار مرتدا، حكمه حكم المرتد، ما ب... لم يعد حكمه حكم الكافر الأصلي. نعم. nah, jadi kalau misalnya dia menjadi dia dalam kondisi seperti ini, kita katakan dia tidak mukallaf. Tidak mukallaf artinya tidak akan disiksa oleh Allah di akhirat nanti di dalam neraka. Sama sekali tidak disiksa oleh Allah. Dan ini artinya apa? Ini arti dari kita katakan bahwa dia ini tidak mukallaf. Tidak mukallaf artinya apa? Tidak dimintai pertanggungjawaban atas amalnya, tidak disiksa oleh Allah. Meskipun dia adalah orang yang non muslim, orang yang kafir. Nah, jadi ini maksudnya dia kafir tapi tidak mukallaf. Jadi kafir karena dia tidak beriman, tidak mukallaf artinya apa? Dia tidak disiksa oleh Allah di neraka nanti. Dan sedangkan kalau misalnya ada orang yang awalnya tidak mukallaf, tidak pernah mendengar inti dakwah agama Islam, kemudian mendengarkan inti dakwah agama Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia meyakini makna dua kalimat syahadat tersebut dengan benar, meyakini bahwasanya Allah bahwa alam semesta ini ada penciptanya yaitu namanya Allah. Pencipta ini tidak serupa dengan seluruh makhluknya, bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak serupa dengan makhluknya karena sifat-sifat makhluk adalah kekurangan bagi Allah. Maka apa? Dengan seperti ini maka dia bukan lagi mukallaf. Jadi orang yang tidak mukallaf adalah orang yang mendengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia faham maknanya, makna yang benar, di sini dia bukanlah mukallaf. Kalau dia masuk Islam, maka dia adalah seorang muslim. Baru kemudian kalau misalnya orang yang meyakini makna dua kalimat syahadat dengan benar, kemudian setelah itu kemudian dia meyakini keyakinan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, meyakini keyakinan tajassim, meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah benda, di sini maka dia dihukumi seorang yang murtad, keluar dari agama Islam. Maka apa? Dia kafirnya kafir murtad, sedangkan di awalnya dia adalah seorang kafir asli. Jadi kondisinya sekarang berbeda. هذا يكون مرتدا إذا كان قد دخل في الإسلام. أما Nah, إن سمع بالشهادتين وفهم معناها ولم يدخل في الإسلام ما زال كافرا أصليا. nah, لكن إن دخل في الإسلام صار مسلم، ثم إن اعتقد التشبيه صار مرتدا. nah, أنت شرحت هذا، بينته، nah. أليس كذلك؟ جيد، الحمد لله، بارك الله. هناك سؤال ثاني شيخي يعني نعم خارج عن الموضوع. نعم. سمع بقول، هو يقول هنا كتب إني على عبد ظني، لعله يريد إني على ظن عبدي. يقول هل هذا يكون مقطعا من الحديث أم ليس مقطعا من الحديث وما معناه؟ ونحن نحتاج إلى أن نفهم السؤال تماما، لا أن نجيب على ما نظن أنه هو هكذا. إن كان يذكر عن ذاك الحديث أنه أنا عند ظن عبدي بي، نعم شيخي. ونحن نحتاج إلى أن نفهم هو ما الذي يريد أن يسأل تماما حتى نعرف كيف نجيبه. أنت هذا الحديث سمعت شرحه؟ لا أنا ما سمعت به. وأنا لا أريد أن أتكلم به أيضا. خلاص.
لم نسمع شرحا تفصيليا فيه. إنما الذي نعرفه المعنى الإجمالي ولا أريد أن أدخل فيه. قل له لا بأس. Untuk pertanyaan Mbak Devi siapa Arhami Putri, di sini tertulis ini ala abdi dhonni, mungkin itu salah tulis atau gimana gitu ya. Kayaknya kita belum pernah mendengar potongan seperti itu. Mungkin saja maksudnya adalah dhonni abdi, bukan abdi dhonni, gitu kan. Kemudian mengenai ada sebuah hadis yang mirip dengan yang ditulis oleh Mbak Devi, cuman pertama bukan seperti itu lafaz hadisnya. Yang kedua, beliau belum ingin untuk menjelaskan tentang makna hadis yang dimaksud ini, bukan maksudnya hadis yang lafaznya mirip dengan yang tertulis oleh Mbak Devi, belum ingin menjelaskan tentang hal itu. هل يوجد غيره؟ سؤال غيره؟ Yes, هناك سؤال شيخي. يقال هناك كافر ليس مكلفا معناه لا يؤاخذ عليه في الآخرة ولو كان عابد الوثن، هكذا صحيح شيخي؟ هو الذي لم تبلغه دعوة الإسلام وكان عابد وثن هذا كافر لكنه ليس مكلفا في الآخرة. Jadi orang yang dikatakan non muslim, ya non muslim, tentang pertanyaan siapa ini Mbak Ros, siapa ini Rosmina atau siapa ini, tidak tahu saya. Ya, Rosmaini, Mbak Rosmaini, mengenai tentang orang yang non muslim, misalnya menyembah berhala tapi dia tidak mukallaf, maka dia tetap dikatakan kafir. Iya, dia tetap dikatakan kafir karena dia menyembah berhala, dikatakan kafir karena dia tidak beriman. Tidak mukallaf, ya tidak mukallaf, artinya tidak mukallaf, tidak pernah sama sekali mendengarkan inti dakwah agama Islam dengan memahami maknanya yang benar. Tidak pernah sama sekali. Orang yang seperti ini nanti dikatakan tetap dikatakan kafir karena dia tidak beriman, dan dia dikatakan tidak mukallaf karena dia tidak pernah mendengarkan inti dakwah agama Islam dengan memahami makna yang benar. Dan orang yang tidak mukallaf itu apa? Dia nanti di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tidak akan mendapatkan siksa di neraka. كلامنا هذا هو كلام إمامنا الشافعي وجمهور علماء أهل السنة والجماعة، لكن يوجد قول لبعض أهل السنة وهم عند الحنفية يقولون أن من لم يؤمن بالله هذا يخلد في النار، وفسروا قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ما كنا معذبيهم عذاب استئصال في الدنيا حتى نبعث لهم رسولا فيكذبوه. يعني كقوم نوح أو قوم صالح أو غيرهم من الكفار الذين أرسل عليهم أنبياء فلم يؤمنوا فنزل عليهم عذاب استئصال في الدنيا. هكذا فسروا الآية الحنفية. فعندهم الذي لا يؤمن بالله ولو لم يسمع بدين الإسلام، إن لم يؤمن بالله هذا كافر ويخلد في النار. قالوا لأن معرفة الله تعرف بالعقل، الاستدلال على أن الله موجود يعرف ذلك بالعقل. إذن جوابنا الأول هو قول الشافعي وجمهور علماء أهل السنة.
هلا إن شئت أن تفسر لهم ذلك فسر، وإن شئت قل لهم هذا هو قول الشافعي وجمهور علماء أهل السنة، وهناك قول آخر الآن لا ندخل فيه، على ما تريد. Nah, jadi yang kita sebutkan ini tadi orang yang tidak mukallaf, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia selama hidup di dunia itu dia menyembah berhala ataupun yang lainnya, dia non muslim. Jika dia meninggal dalam kondisi tidak mukallaf, tidak dimintai pertanggungjawaban, maka tidak akan disiksa oleh Allah, tidak disiksa artinya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh imam kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan juga jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Artinya mayoritas dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak sekalipun menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka utusan dari kami. Artinya apa? Sampai mereka menjadi orang-orang yang mukallaf. Kalau mereka tidak mukallaf, artinya apa? Tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa artinya dimasukkan ke dalam neraka, karena di akhirat nanti tidak ada tempat lain kecuali neraka ataupun surga. Artinya setelah tempat kembali yang kekal abadi itu hanya dua ini, yaitu surga dan neraka saja. Dan ada pendapat lain dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya setiap orang yang meninggal dalam kondisi non muslim maka dia disiksa di akhirat nanti. Dia akan kekal abadi di neraka. Jadi ini adalah pendapat lain dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dan beliau ketika menafsirkan ayat yang kita sebutkan tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kata Imam Abu Hanifah, ini tidak berbicara tentang kondisi para hamba di akhirat nanti. Ini membicarakan kondisi hamba, kondisi manusia di dunia. Artinya apa? Di dunia Allah Ta'ala tidak sekalipun menyiksa suatu kaum dengan azab, dengan siksa yang membumi hanguskan mereka, yang memusnahkan mereka semuanya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka utusannya, mengutus nabi atau rasul kepada mereka, kemudian mereka tidak mau beriman kepada nabi dan rasul tersebut. Ketika Allah telah mengutus kepada mereka suatu nabi, mengutus rasul kepada kaum tersebut, dan mereka tidak beriman kepada Allah, tetap dalam kondisi kufur, maka apa? Disinilah Allah Ta'ala menyiksa mereka dengan siksa yang dengan azab yang membumi hanguskan, yang memusnahkan mereka semuanya. Artinya apa? Ini berbicara tentang kaum-kaum seperti kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, dan kaum-kaum yang lainnya. Jadi ini berbicara, menurut Imam Abu Hanifah, berbicara tentang siapa? Tentang kondisi orang-orang kafir di dunia, bukan di akhirat nanti. أظن يكفي إلى هنا شيخي، لا يوجد أظن سؤال آخر. أوكي كما تريد، إلى هنا. نعم، أحسن الله إليكم. تختمون أم أختم شيخي؟ مولانا ألم تكن تسمعني؟ ما سمعت شيخي، أغلقتم الميكروفون. بالغلط لكن. طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى وعلى آله آله وصحبه وصحبه وسلم. وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات. والمؤمنات. الله يتوفانا على الإيمان آمين. ويجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعة. نسأل الله آمين. العلي العظيم أن يرزقنا رؤية النبي محمد يا أرحم الراحمين يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخي. أحسن الله آمين. عليكم. فيكم بارك الله. بوركتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.